Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Psikologi Belajar Mengajar, materi inisiasi keempat, yaitu prinsip belajar, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Cakupan materinya, yang pertama kepentingan prinsip belajar, yang kedua jenis prinsip belajar. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi keempat ini, saudara diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Kepentingan prinsip belajar, 2. Menjelaskan jenis prinsip belajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang kepentingan prinsip belajar, di mana efisiensi proses belajar dan ciri proses belajar telah saudara pelajari pada inisiasi 1 dan 2. Pada hakikatnya, manusia belajar untuk mendapatkan kemampuan agar dapat memecahkan masalah dalam kehidupannya. Justru karena manusia itu dalam hidupnya selalu dihadapkan kepada masalah, maka dia perlu belajar. Perlu diketahui, dalam agama Islam, belajar bagi manusia hukumnya wajib. Belajar dilakukan mulai dari ayunan sampai liang lahat. Hadis Nabi Muhammad menyebutkan bahwa tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan belajar, ada beberapa ungkapan yang sering kita dengar. Di antaranya adalah, yang pertama, belajar adalah intisari hidup. Yang kedua, belajar berlangsung seumur hidup. Yang ketiga, belajar sekarang untuk digunakan sekarang. Yang keempat, belajar berpusat pada masalah. Yang kelima, belajar sambil berbuat bekerja. Ungkapan tersebut berarti bahwa proses belajar yang dilakukan oleh manusia tidak dapat dilepaskan dari kehidupannya. Selanjutnya, agar manusia dapat hidup dalam masyarakat, dia harus belajar tentang beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, mengenal konsep-konsep dan prinsip-prinsip atau learning to know. 2. Belajar menguasai keterampilan atau skill dari yang tingkatannya rendah sampai yang tingkatannya tinggi atau learning to do. 3. Belajar mengenal diri sendiri, mengenal orang lain, serta hidup bekerja sama dengan orang lain dalam masyarakat atau learning to live together. 4. Belajar memimpin, berorganisasi, belajar mengajar orang lain atau learning organization. 5. Berusaha mengembangkan diri secara terus-menerus, karena hakikatnya dalam kehidupan ini selalu berubah, selalu berkembang, dan selalu perlu diperbaharui, karena yang diketahui sekarang suatu saat akan menjadi usang atau learning society. Yang kedua, membahas tentang jenis prinsip belajar. Ada 8 prinsip belajar, di antaranya yang pertama, belajar isyarat. Isyarat atau sinyal adalah alat yang paling sederhana yang dipergunakan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Contohnya isyarat asap, isyarat bunyi, isyarat warna, dan isyarat indera. Yang kedua, belajar rangsangan tanggapan, di mana rangsangan tanggapan adalah jenis belajar yang telah melibatkan fungsi otak di samping fungsi indera dan otot. Indera berfungsi untuk menangkap rangsangan lewat tanda-tanda yang datang pada diri manusia untuk dikirim ke otak. Kemudian otak manusia memprosesnya. Sedangkan otot berfungsi untuk memberikan tanggapan, misalnya otot mulut untuk mengajukan pertanyaan, memberikan saran, memberikan kritik, dan memberikan argumentasi setelah mendengarkan uraian dari pengajar. Lalu otot tangan berfungsi untuk mencatat hasil pemahaman yang diperoleh supaya timbul retensi, yaitu pemahaman tersebut dapat lama tinggal dalam diri pelajar. Yang ketiga, belajar asosiasi verbal.
Verbal adalah sesuatu berhubungan dengan bahasa atau kata-kata. Asosiasi verbal berarti menghubung-hubungkan kata kita sehingga memiliki makna dalam suatu bahasa. Misalnya, Amar pergi ke sawah. Yang keempat, belajar rangkaian tanggapan. Belajar rangkaian tanggapan adalah jenis belajar kelanjutan dari belajar rangsangan tanggapan. Misalnya, rangkaian menghidupkan motor diesel. Yang kelima, belajar diskriminasi berganda, di mana diskriminasi berganda adalah jenis belajar di mana seseorang mencoba memisah-misahkan atau membeda-bedakan satu objek dengan objek yang lain atau satu benda dengan benda yang lain. Misalnya di sini adalah seorang petani belajar membedakan tanah sawah yang subur dan yang tidak subur. 6. Belajar konsep. Belajar konsep adalah jenis belajar yang dilakukan oleh manusia untuk memahami konsep yang dipergunakan dalam kehidupan. Sedangkan pengertian konsep sendiri adalah abstraksi dari ide atau benda. Contoh jenis belajar konsep adalah mempelajari konsep serangga, yaitu serangga adalah invertebrata yang memiliki 3 pasang kaki, badannya terbagi dalam 3 bagian, sungutnya 2, bersayap atau tidak, beberapa warna dan beracun, bersuara atau tidak, dan dapat dimakan atau tidak. 7. Belajar prinsip. Belajar prinsip adalah jenis belajar yang dilakukan oleh manusia untuk menguasai prinsip-prinsip yang ada dalam kehidupan. Adapun pengertian dari prinsip adalah hubungan antara beberapa konsep yang mengandung arti. Prinsip terdiri dari teori, hukum, pernyataan faktual, asumsi, konklusi atau kesimpulan, dan dalil. Contoh belajar prinsip adalah manusia mempelajari hukum Archimedes. 8. Belajar pemecahan masalah, di mana pemecahan masalah adalah jenis belajar yang dilakukan oleh manusia untuk menggunakan prinsip-prinsip yang telah dikuasai untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Misalnya prinsip besi, kalau dipanaskan akan mengembang, maka kalau memasang rel kereta api sambungannya tidak dibuat rapat. Selanjutnya, pada hakikatnya, orang belajar untuk dapat memecahkan masalahnya perlu menguasai prinsip. Untuk dapat melakukan diskriminasi berganda, perlu belajar asosiasi verbal, dan rangkaian tanggapan, perlu belajar rangsangan tanggapan. Dan untuk dapat belajar rangsangan tanggapan, perlu belajar isyarat. Jadi, belajar isyarat adalah belajar yang paling sederhana dan terjadi pertama kali, sedangkan belajar pemecahan masalah adalah jenis belajar yang paling kompleks dan terjadi terakhir kali. Selanjutnya evaluasi. Untuk evaluasi silakan saudara baca dan pahami sendiri sesuai dengan jawaban yang sudah saya berikan. Selanjutnya daftar pustaka. Untuk referensi utamanya saya ambil dari Sudianto Patmowiharjo tahun 2019 dalam bukunya BMP Psikologi Belajar Mengajar, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. Kemudian referensi tambahannya saya ambil dari Tantowi Z tahun 2010 dalam bukunya Psikologi Pendidikan, Jakarta, Yayasan Kanisius. Selanjutnya profil. Media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Sekarang saya bekerja sebagai ASN mengajar di SMP N2 Jekulo, Kabupaten Kudus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.